Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Muncul? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Wali Paidi episode kedua, ilmu melipat bumi. Sehabis dari pertemuan di Mekah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya, wali dari India, Nasir Khan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam telah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paidi nunut sama temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba saja, celing, Wali Paidi dan temannya Nasir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, Wali Paidi tidak repot mencari nunutan lagi. Wali Paidi memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat kamit, membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba saja tubuh Wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah. Bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi berjalan mengintari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lama-lama Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Wali Paidi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut. Dan tampaklah di depannya beruang besar putih, membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih ini. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi kan? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir. Memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang itu, lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Wali Paidi mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali. Dan celing, Wali Paidi membuka matanya kembali. Dan betapa kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya. Di sekelilingnya banyak orang berlarian dan memakai baju gamis selutut. Dengan memakai surban, tampak di tangannya mereka senjata AK-47. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Wis, kok nggak kesasar ke Hollywood aja? Kuman Wali Paidi. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana, tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan.
Wali Paiti memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paiti mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paiti. Wali Paiti membatin, mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paiti membuka matanya, perlahan-lahan tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu. Persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian, keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangannya, memanggil Wali Paiti. Wali Paiti teringat dengan orang tua itu. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi Pahat Malaysia yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paiti. Wali Paiti melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paiti teringat beberapa tahun yang lalu ketika Syed Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan, Syed Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di depan dalam Habib Ali, Al-Habib Ali hanya menyuruh masuk Syed Maliki, sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Syed Maliki keluar dengan beruraian air mata. Syed Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati, Kang, ucap Syed Maliki dengan masih menangis. Ternyata ketika Syed Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Syed Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paiti, lalu melangkahkan mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paiti masuk ke dalam. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paiti, jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paiti. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamilah yang kamu gandrungin itu, goda Habib Ali. Hahaha. Wali Paiti hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paiti pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paiti, mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah sang Sultan nak Paiti. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk kholwat di sana, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paiti. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paiti beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.